Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat badannya, sehat rohaninya, juga sehat duitnya. Alhamdulillah, setiap kita boleh memilih apa yang kita inginkan. Ada yang ingin duduk paling depan, ada yang ingin di samping, di belakang, atau bahkan nyender, bersandar di dinding atau di tiang. Itu pilihan. Dulu ketika kita sebelum punya rumah, nengok cari di mana saya nanti punya rumah, dengan kriteria seperti apa. Subhanallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman kepada Allah akan dibangunkan sebuah tempat tinggal istimewa, dan tempatnya di dalam surga. Senang apa senang niki? Jadi ada orang yang akan dibangunkan sebuah tempat tinggal, istana yang indah, dan tempatnya di dalam surga. Siapa mereka yang akan mendapatkan itu? Mereka yang memelihara, menjaga 12 rakaat salat sunnah. Di dalam riwayat yang lain 10 rakaat. Man shalla isnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang memelihara 12 rakaat sehari semalam salat sunnah, tentu bukan yang wajib, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Hadirin, riwayat Muslim, hadis yang ke-728. Lalu dirinci di dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata raka'atan bunya lahu baitun fil jannah. 12 rakaat yang ditunaikan, disediakan rumah di dalam surga. Arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. Apa itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Sudah melaksanakan ya? Insya Allah. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salati subhi, ay qabla salatil fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh. Jumlahnya 12 rakaat. Subhanallah. Lalu ada yang mengatakan 10 rakaat. Riwayatnya Bukhari wa Muslim. Siapa yang menyampaikan ini? An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar bin Umar ibn Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya. Apa dikatakan? Hafidzu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Kata Abdullah bin Umar, aku menjaga, aku memelihara sebagaimana Rasulullah menjaganya, sebagaimana Rasulullah memeliharanya. Apa itu? 10 rakaat sehari semalam itu. Apa? Rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla salati subhi. 10 rakaat. Kalau yang di awal 12 itu 4 sebelum zuhur, kalau yang ini 2 sebelum zuhur. Jumlah 10 rakaat. Kalau ada pertanyaan, siapa sahabat yang amalannya mirip seperti amalan Rasulullah? Jawabannya tidak lain adalah Abdullah bin Umar, yaitu putranya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Jangankan urusan ibadah ditiru oleh Abdullah bin Umar, urusan biasa, urusan umum ditiru. Itu Abdullah bin Umar. Contohnya,
ketika dalam perjalanan di malam hari menjelang subuh, Rasulullah bersama sahabat berhenti. Kata Nabi, wahai sahabat, berhenti dulu di sini. Ada apa ya Rasulullah? Saya mau buang hajat. Maka Nabi buang hajat agak menjauh dari sahabat. Ternyata pada pertemuan kesekian kali, lama jaraknya dengan Rasulullah setelah Rasulullah wafat, Abdullah bin Umar dengan sahabat melakukan perjalanan di suatu malam menjelang subuh itu, melewati jalur sebagaimana dulu Rasulullah melewatinya. Di tempat yang sama, kata Abdullah, sahabatku, tolong berhenti sebentar. Wah, mau kemana Abdullah? Saya mau ke sono. Mau ngapain? Mau buang hajat. Loh, memangnya pengen buang hajat? Tidak. Dulu Nabi berhenti di sini dan Nabi agak menjauh ke sana melakukan buang hajat, dan aku pun akan melakukannya sebagaimana Rasulullah melakukannya. Itu luar biasa. Kenapa? Ada kecintaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari yang kita sebutkan tadi ada keutamaan. Pertama, kita awali dari qobliyah subuh, atau disebut dengan salat sunnah fajar. Apa dawuhan Rasulullah? Hadis riwayat Imam Muslim, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang menunaikan 2 rakaat sebelum subuh itu, selesai kumandang azan subuh, lalu melakukan salat 2 rakaat qobliyah subuh, apa kata Nabi? Amalan tersebut lebih baik daripada orang yang memiliki harta dunia dan seluruh isinya. Subhanallah. Artinya apa? Orang yang kaya tidak melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, ada kerugian, apalagi sudah miskin. Nah, mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang senang untuk melaksanakan qobliyah subuh, pahalanya besar. Cuma begini Pak, amalan-amalan sunnah itu selalu ditampakkan oleh Nabi, selalu diberikan motivasi oleh Rasul untuk melakukannya, diberikan bab keutamaan. Sementara amalan yang wajib itu sederhana. Kalau amalan sunnah, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat duha, sholat yang lain, keutamaannya besar, sehingga ada orang mengejar keutamaan itu, tahajud terus, tidak sholat subuh. Ada orang itu kecil. Kenapa? Pahalanya besar sunnah. Kalau yang sunnah saja sudah sekian besar, sedemikian besar nilai pahala keutamaannya, apalagi yang wajib. Mestinya begitu cara berpikirnya. Kalau qobliyah subuh saja betapa besar nilai pahalanya, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi sholat fardu subuhnya. Begitu mestinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di antara orang munafik, tanda daripada orang munafik adalah mereka berat untuk menunaikan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu tanda munafik. Maka panjenengan Bapak Ibu yang hadir ke masjid ini ingin membebaskan sifat-sifat buruk itu. Kita ingin keluar dari sifat-sifat nifaq, sifat munafik yang ada dalam diri kita. Caranya apa? Kita berupaya sekuat-kuatnya bisa sholat isya berjamaah di masjid, bisa sholat subuh berjamaah di masjid, sampai ada bab keutamaan. Jika sekiranya manusia diberitahu, diberikan penglihatan keajaiban, ada nilai pahala yang sangat besar bagi mereka yang sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid. Tentu orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang tidak bisa jalan, orang-orang yang sedang sakit, ingin mereka datang ke masjid. Mungkin dia pesan Gojek, mungkin dia pesan ke saudaranya, tolong antar saya, tolong bopong saya, tolong gendong saya, dan bahkan mereka akan merangkak untuk bisa nyampe ke masjid agar bisa sholat berjamaah. Sedemikian itu, kalau kita tahu ada nilai pahala yang besar.
Cuma sayang kita tidak diberikan penglihatan itu. Cuma bagi orang yang beriman diberikan penglihatan rasa syukur kepada Allah, sehingga apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, ada daya tarik dalam diri kita, cahaya Allah yang mengantarkan kita ke dalam amal-amal untuk kesempurnaan amal yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu qabliyah subuh, Pak. Yang kedua, tentang keutamaan qabliyah ba'diyah zuhur. Riwayat At-Tirmizi, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga, siapa yang menunaikan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Nah, tadi kan hadisnya di awal 4 sebelum, 2 sesudah. 2 sebelum, 2 sesudah. Ini bab keutamaan 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Apa ganjarannya? Haramallah badanahu 'alan nar. Diharamkan badannya dari api neraka. Subhanallah. Jarang-jarang, Pak. Salah satu keutamaan bapak dan ibu mau sholat di masjid, masih diperkenankan untuk menunaikan sholat sunnah termasuk rawatib. Tidak ada jaminan bapak ibu sholat di rumah bisa qobliyah bisa ba'diyah loh. Ayo, siapa yang sholat fardunya di rumah? Jarang-jarang yang mau sholat sunnah. Jarang-jarang. Itulah pahala ke masjid itu, Masya Allah, besar sekali. Setiap langkahnya diberi ganjaran oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Makhluk yang ada di bumi jadi saksi. Angin yang berhembus, daun-daun yang melambai, ranting-ranting, rerumputan, kerikil yang kita lewati akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan berangkat ke masjid, aku saksinya. Luar biasa. Itu qabliyah ba'diyah zuhur. Lalu ba'diyah isya, hadis riwayat At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir, man shallal isya'a fi jama'atin wa shalla 4 raka'atin qabla an yakhruja minal masjid kana ka'idli lailatul qadri. Siapa yang salat isya berjamaah, salat isya berjamaah, lalu melaksanakan 4 rakaat. Tadi dalam hadis yang 10, yang 12, 2 rakaat setelah isya. Bab keutamaan 4 rakaat sesudah isya. Jadi kalau hadis yang tadi 2 setelah isya, yang 10 rakaat, yang 12 rakaat, 2 rakaat setelah isya. Bab keutamaan 4 rakaat setelah isya, dan dia lakukan sebelum pulang, sebelum keluar dari masjid. Ba'diyah isyanya di masjid, ba'diyah isyanya qabla ayyakhruja minal masjid, sebelum keluar dari masjid. Apa nilai pahalanya? Ka'adli lailatul qadri, seperti orang yang melaksanakan seperti orang yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Subhanallah. Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, 10 malam yang akhir yang ganjil. Orang-orang royoan pas lelah-lelahnya harus melek di masjid dengan sekeluarganya, berzikir banyak-banyak, membaca Al-Quran. Ini melaksanakan 4 rakaat setelah sholat isya sebelum pulang. Ka'idli Lailatul Qadri, seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Para jamaah, kita sepakati 05.30 ngaji selesai. Yang belum disebutkan dalam hadis yang 10 rakaat, sholat apa? Tadi kan 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum sholat subuh. Yang belum disebutkan yang mana?
sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Itu kan yang belum. Dan setelah asar, setelah subuh. Setelah asar, setelah subuh sudah dimaklumkan Rasulullah, naha anis salah ba'dal asri wa anis salah ba'da subhi. Kami melarang, kata Nabi, naha, kami melarang salat setelah subuh, salat setelah asar. La salata ba'da subhi, la salata ba'dal asri. Tidak ada salat setelah subuh, tidak ada salat setelah asar. Termasuk waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang itu sebenarnya makruh, walaupun ada ulama yang memandang haram, tapi kebanyakan ulama memandangnya makruh. Ada 5 tempat: setelah asar, setelah subuh, saat matahari terbit sampai naik sepenggalah waktu duha, saat matahari tengah-tengah sampai tergelincir ke barat, bayangan ada di sebelah timur, sampai yang kelima matahari saat tenggelam sampai betul-betul tenggelam. 5 waktu yang dimakruhkan sholat. Tapi nanti kita akan lihat dari waktu yang 5 itu. Kita sebutkan dulu yang belum disebutkan qobliyah asar. Padahal ada sholat qobliyah asar, tapi riwayatnya terpisah. Tidak satu rangkaian. Yang 10 rakaat tadi satu rangkaian, yang 12 rakaat tadi satu rangkaian. Maka ulama menyebutnya yang 10 rakaat itu atau yang 12 termasuk sholat sunnah rawatib muakkad. Apa? Salat sunnah rawatib muakkad. Salat sunnah yang hukumnya akkada yuakkidu muakkadatan, dikuatkan di bawah wajib, itu muakkad. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya, sekalipun di waktu yang sibuk sekalipun tidak pernah meninggalkannya. Kita ini yang wajib saja sibuk nggak sholat. Nabi 12 rakaat atau 10 rakaat ini sunnah hukumnya tidak pernah meninggalkannya sekalipun sibuk. Kalau pada waktunya Nabi tidak sempat mengerjakannya, Nabi pasti akan mengqadha di waktu yang lain. Mengqadha sholat sunnah. Pengumuman kita sholat fardu saja, yang kemarin-kemarin dulu lupa, yang kemarin-kemarin dulu masa jahiliyah kita tidak sholat, tidak pernah dihitung, tidak pernah kita qadha. Ya toh? Nabi lo mengqadha sholat sunnah, kita yang wajib nggak qadha. Itu bedanya kita. Nah, kita dengan Nabi kan bedanya sedikit toh. Nabi itu sedikit-sedikit sholat, kita sholat cuma sedikit. Ya deh. Nabi sedikit-sedikit zikir, kita zikirnya cuma sedikit. Ya Allah, bedanya cuma sedikit. Nabi itu sholat sunnah aja diqadha, yang 10 rakaat yang rawatib muakkad itu. Nanti kita akan jelaskan. Nah, kita akan sebutkan dulu qobliyah asar tidak disebut. Padahal ada hadisnya dari Abu Dawud, sanadnya sahih. Apa itu? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri rak'atain bisanadin sahihin. Adalah biasa kalau Nabi Muhammad itu melaksanakan 2 rakaat sebelum asar. Oke, ada qobliyah asar ternyata. Ada. Ternyata ada, bukan hanya ada, punya keutamaan, keistimewaan. Apa keistimewaannya? Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang menunaikan 4 rakaat sebelum asar. Rahmat itu mahal. Rahmat itu derajatnya tinggi, hadirin. Siapa yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar, qobliyah asar, rawatib sebelum asar, maka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengenal rawatib itu ada 2, rawatib muakkad,
rawatib ghair muakkad. Kalau rawatib muakkad di bawah wajib hukumnya. Kalau rawatib ghair muakkad lebih rendah lagi daripada yang muakkad. Tapi kita akan terangkan nanti sedikit. Lalu ada lagi, man shalla arba'a raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nar. Siapa yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar, maka badannya selamat dari api neraka. Lah kok persis zuhur? Persis qobliyah ba'diyah zuhur. Padahal qobliyah ba'diyah zuhur tadi termasuk 10 rakaat dalam rangkaian dan termasuk rawatib muakkad. Kenapa qobliyah asar tidak masuk di situ? Kenapa ada di dalam riwayat yang berbeda sementara punya keistimewaan yang sama? Masya Allah. Maka di dalam mazhab Syafi'i nanti ada perkataan, jangan-jangan qobliyah asar itu termasuk rawatib muakkad, bukan ghair muakkad. Qobliyah asar termasuk rawatib muakkad. Kenapa? Sisi pendalilan keutamaannya hebat. Yang kedua, sisi perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi Muhammad? Tadi saya katakan, jangankan sholat fardu, sholat sunnah yang Nabi tinggal karena sibuk, bukan karena malas, karena kesibukan. Kita ini kan nggak sibuk tapi malas. Kita ini nggak sibuk, nggak sholat. Nabi itu sesibuk apapun pasti sholat, walaupun saatnya tidak menunaikannya akan diganti, diqodho namanya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Nabi pernah melaksanakan sholat qodho? Pernah. Itu kan yang dijelaskan. Jadi Nabi itu begini, ketika Nabi usai sholat asar berjamaah dengan sahabat, kira-kira zikir sejenak lah, lalu Nabi berdiri lagi sholat 2 rakaat. Hadisnya sahih, saudara. Selesai sholat 2 rakaat setelah asar ini, sahabat di belakang ngumpul. Lalu Nabi paham, wahai sahabat, kalian duduk di belakangku, pasti akan ditanyakan. Benar ya Rasulullah, kemarin engkau menjelaskan tidak ada sholat setelah asar, tidak ada sholat setelah subuh. Engkau sendiri ngapain sholat? Sholat apa yang kau kerjakan? Jawaban Nabi ada 2 dalam riwayat. Jawaban pertama, yang saya kerjakan 2 rakaat setelah sholat asar ini adalah 2 rakaat ba'diyah zuhur yang belum saya kerjakan. Ba'diyah zuhur, ada hadisnya. Cuma karena waktunya cepat, saya langkai aja dalilnya. Ada dalilnya. Ba'diyah zuhur. Jadi Nabi selesai sholat zuhur berjamaah, datang dari suatu kaum Bani Qais. Ya Rasulullah, engkau diundang di kaumku. Ada seorang hamba Allah yang ingin mendapatkan pencerahan. Nabi berangkat ke sana karena diundang. Padahal belum ba'diyah zuhur. Selesai asar, begitu masuk masjid, sahabat itu sudah duduk semua. Dan Nabi itu tidak senang kalau menjadi beban sahabat. Maksudnya, kalau Nabi qobliyah asar dulu, sahabat jadi nambah nunggu. Maka Nabi itu praktis, ya sudah, qomat. Salat asar berjamaah. Maka kata Nabi, yang aku kerjakan 2 rakaat setelah asar ini adalah qobliyah asar yang belum aku kerjakan. Jadi ada jawabannya 2. Nabi sholat setelah asar 2 rakaat. Yang pertama mengqodho ba'diyah zuhur, yang kedua mengqodho qobliyah asar. Ini yang dikatakan kemudian, sampai demikiankah qobliyah asar saja diqodho? Jangan-jangan memang qobliyah asar termasuk rawatib muakkad sampai diqodho. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kan contoh yang sunnah Pak Ustadz. Adakah contoh yang wajib? Oh ada. Perjalanan menjelang subuh malam hari itu Nabi berhenti di suatu tempat. Sahabat, berhenti sejenak, aku ngantuk berat nih, aku mau istirahat. Bilal, kamu jaga.
Maka Bilal jaga, tidak tidur. Tapi lama sahabat yang duduk itu rebahan tidur semua. Bilal pun akhirnya ikut tidur. Bangun-bangun kira-kira jam setengah 8 atau jam 8 pagi. Nabi bangun duluan. Loh, sudah siang. Bangun, bangun Bilal. Oh, kamu tidur juga ternyata. Bangun, bangun. Apa yang dilakukan? Bilal, ayo ambil wudu. Ambil wudu. Setelah itu apa? Bilal azano. Bilal suruh azan. Ayo nang masjid kene jam 8 azan. Azan opo kira-kira? Azan no. Azan. Habis azan apa? Qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh, qomat. Baru sholat subuh berjamaah. Itu namanya qadha. Qadha itu apa? Melaksanakan sholat di luar waktu yang sebenarnya. Melaksanakan amalan ibadah di luar waktu yang sebenarnya. Itu namanya qadha. Sampean poso, nggih. Poso apa? Ramadan. Iki lho dudu Ramadan. Berarti puasa qadha. Puasa qadha. Karena sholat qadha, puasa qadha. Kalau sholatnya itu dilakukan tidak qadha, nggak boleh malah. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu ditunaikan pada waktunya. Kalau di luar waktunya namanya qadha. Itu masalah yang qadha fardu. Nabi pernah kalau kita sering. Ya Allah, para prajurit itu sering saya guyoni. Sampean itu tangi lebih awal Senin sampai Jumat tok. Kenapa? Bangun jam 3 sudah bangun. Kenapa? Takut ketinggalan neng kantor. Tapi nih hari libur Sabtu Minggu tangi nih jam 09.00. Kenapa? Libur. Sak salatnya libur. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pak Ustadz, itu kan Nabi sholat setelah asar. Itu kan Nabi. Kita kan bukan Nabi. Ayo terus ngomong iku. Nabi itu masuk surga. Itu kan Nabi. Saya kan bukan Nabi masuk. Mau begitu? Kan ada orang mengatakan gitu tuh. Itu kan Nabi sholat ba'di asar. Saya teruskan, Nabi itu masuk surga. Kita kan bukan Nabi masuk. Ayo kapokmu di mana? Nabi itu uswatun hasanah, figur contoh teladan untuk bisa ditiru. Kalau kita memang tidak sempat, boleh. Tadi yang datang sudah dimulai sholat, belum qobliyah subuh, boleh setelah ngaji ini qobliyah subuh. Atau sekarang qobliyah subuh, boleh. Boleh. Saya dulu tahun 2000-an melakukan itu. Oh, jamaah protes semua. Pak Ustadz, sholat apa? Nggak boleh itu sholat. Ini bid'ah gitu kan. Saya diem aja. Ya sudahlah, menghadapi orang yang belum tahu bagaimana. Setelah punya kesempatan, saya buka dalilnya. Ada ustadz, Pak, ustadz cerita pulang haji di Mekah, di Madinah itu usai sholat 5 waktu itu mesti ada sholat jenazah. Enggak, tak terkecuali habis asar ada sholat jenazah, habis subuh ada sholat jenazah. Ini ustadz yang ngomong, tapi tidak saya sebutkan namanya. Saya itu tidak pernah ikut itu sholat jenazah habis asar, habis subuh. Kan nggak boleh sholat di waktu itu. Waktu itu saya jadi santrinya. Saya ikut ngaji seperti bapak-bapak. Selesai ngaji, saya deketin sang ustadz. Pak Ustadz, saya punya kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, tebalnya segini. Apakah Pak Ustadz sudah pernah membaca? Kalau Pak Ustadz berkenan, saya bawakan untuk dipinjam. Di situ dikatakan, apalagi namanya kota Mekah, 24 jam tidak ada waktu larangan sholat. Itu pertama. Di Mekah itu tidak ada waktu larangan sholat selama 24 jam. Itu di Mekah. Beda di Madinah, masih berlaku seperti di sini. Kalau di Mekah gitu. Jadi boleh. Dulu juga sama, Pak.
Jadi akibat pemahaman yang kurang pas, tidak ada sholat setelah asar, tidak ada sholat setelah subuh, dan dilarang sholat setelah asar, dilarang sholat setelah subuh. Ya Allah, orang-orang pulang dari masjid sholat asar, Pak. Sebelum asar ada orang meninggal dunia, sudah dimandikan, dikapani, tinggal nyolatkan. Saya ajak, Pak, ayo sholat jenazah tetangga kita meninggal. Nggak boleh, Pak Ustadz, saya baru selesai sholat asar, nggak ada yang mau nyolatkan, Pak. Saya pengaruhi beberapa orang, ada yang mau, ayo sholat asar. Salah gak apa-apa wis, ngono tak ngono nae, salah gak apa-apa wis, tapi kita melaksanakan kewajiban. Gak ada yang mau, Pak, karena ada pemahaman tidak ada sholat setelah asar. Akhirnya saya dapat kesempatan untuk menyampaikan dakwah, saya sampaikan. Akhirnya mereka baru tahu, oh, di waktu yang dilarang itu, Pak, makruh hukumnya, Pak, ada pengecualian. Yang dilarang itu sholat-sholat mutlak saja. Insya Allah kalau potongan kita nggak pernah sholat mutlak, Pak. Sholat mutlak itu orang yang senang sholat, Pak. Tahajud sudah, duha sudah, rawatib sudah, masih tanya, Pak Ustadz, apakah masih ada sholat sunnah yang lain? Ini orang hobi sholat, Pak. Jadi sholat mutlak itu pokoknya sholat 2 rakaat, niatnya nggak pakai niat, pokoknya saya sholat 2 rakaat karena Allah, itu namanya sholat mutlak, dan itu dilarang pada 5 waktu itu. Saya yakin potongan bapak-bapak kayak saya ini jangankan yang mutlak, oh yang tahajud, yang duha, yang rawatib sering ditinggalkan. Jadi ada orang itu yang hobi sholat. Ada pengecualian, Pak. Apa? Orang meninggal, ada sebab meninggal dunia, hukumnya bukan sunnah, bahkan fardu kifayah. Di waktu yang dilarang boleh sholat jenazah, bahkan fardu kifayah hukumnya. Kalau di kampung itu nggak ada yang nyolatkan, dosa semuanya. Maka orang yang menyolatkan, pahlawan dia bagi orang yang tidak menyolatkan. Gara-gara saya ikut nyolatkan, saya telah menyelamatkan semua orang yang tidak ikut sholat. Jadi panjenengan kalau kesempatan bisa nyolatkan jenazah, ikut saja, karena panjenengan menjadikan orang kebanggaan di muka bumi, telah menyelamatkan semua orang yang ada yang tidak ikut sholat. Hebat, Pak. Kedua, sholat yang ada sebab masuk masjid. Menjelang maghrib jam 5 sampai datang ke masjid menjelang maghrib. Pertanyaan, menjelang maghrib itu kan habis asar loh. Habis asar toh, kan termasuk waktu larangan kan? Tapi ini waktu sebab. Idza dakhala ahadakumul masjida falam yajlis hatta yusolli rakaatain. Siapa yang masuk masjid jangan duduk terlebih dahulu sehingga melaksanakan sholat dua rakaat. Apa namanya? Para ulama ngasih nama biar gampang ingatnya, sholat tahiyatul masjid. Sebab berwudu, usai wudu sholat, namanya syukrul wudu. Itu bid'ah itu. Nabi tidak pernah itu. Nabi tidak pernah. Yang melaksanakan Bilal bin Rabah. Cuma Nabi merestui, namanya sunnah takririyah, persetujuan Nabi. Ketika Nabi Mi'raj sudah mendengar terompah Bilal itu di surga. Lalu Nabi disalib sama Bilal, bayangkan. Bilal sudah di surga duluan. Loh, Bilal. Begitu besoknya tanya Bilal, amalan apa sehingga engkau begitu istimewa? Engkau sudah di surga terlebih dahulu. Aku mendengar terompahmu. Apa jawaban Bilal? Ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu siang atau malam kecuali selesai berwudu saya sholat 2 rakaat. Itu Nabi nggak laksanain loh. Nabi tidak melaksanakan. Yang melaksanakan Bilal. Tapi Nabi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Ya Allah. Nah, para jamaah, yang belum disebutkan lagi apa? Qobliyah maghrib. Kurang 3 menit. Riwayatnya Bukhari loh. Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. Kira-kira kalau ada pembesar, Nabi itu bilang kepada
kepada sahabat, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Perintah diulang sampai 2 kali. Kira-kira perintah ini penting apa nggak penting? Penting. Nabi mengulang loh, shollu qoblal maghrib rakaatain, dalam riwayat At-Tirmizi, shollu qoblal maghrib rakaatain, sholatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Diulang sampai 2 kali. Nabi sampai mengulang ya. Itu kan, kalau bapak, nak sini nak sini, kira-kira gitu ya, sampai kedua kalinya. Berarti kan anaknya kaget itu, langsung baru moro, baru datang. Nak sini nak, menengai area itu. Nak sini, baru iya pak. Sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Mungkin nggak respon, diulang. Sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Respon sahabat. Sampai-sampai penduduk masjid itu, ada orang asing datang. Ini sudah selesai maghriban ya. Ternyata yang mereka kerjakan qobliyah maghrib, isanya maghribnya belum. Liman sya'a, kata Nabi, tidak wajib, sunnah. Itu qobliyah maghrib. Pertanyaan, adakah qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat? Qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat ada riwayatnya. Qobliyah Jumat, qobliyah Isya juga belum. Qobliyah Isya secara periwayatan khusus tentang qobliyah Isya belum ditemukan hadisnya sampai hari ini. Yang ada hadis yang umum, Bukhari, Muslim. Ma baina kulli adzanaini sholatun, antara azan dan iqamah ada sholat. Diulang, antara azan dan iqamah ada sholat. 5 waktu setelah azan itu ada sholat sunnah. Cuma yang lainnya ada dalilnya. Qobliyah maghrib ada, qobliyah asar ada, qobliyah zuhur ada, qobliyah subuh ada, gitu kan? Yang belum ada qobliyah isya. Ketika dalil khusus tentang qobliyah isya belum ada, dalil umum bisa dipakai. Termasuk qobliyah Jumat. Oh, menarik ini Pak. Nabi ketika di mimbar hari Jumat, sudah naik mimbar, ada sahabat namanya sahabat Sulaik, masuk masjid langsung duduk. Masuk masjid langsung duduk. Lalu Nabi bertanya, "Hai Sulaik, apakah engkau sudah sholat?" "Belum ya Rasulullah." "Berdiri, sholatlah 2 rakaat dengan agak ringan, agak cepat." Berdiri, sholat. Pertanyaannya, apa sholat yang dilakukan oleh Sulaik itu? Tahiyatul masjidkah atau qobliyah Jumat? Jarang lah ya begini. Yang umum bahasannya tahiyatul masjid, jangan duduk terlebih dahulu sehingga sholat 2 rakaat. Yang lain bilang qobliyah Jumat. Pertanyaan sekarang, masuk masjid habis azan subuh, lihat di waktu iqamah tinggal 2,5 menit. Tinggal 2,5 menit. 2,5 menit bagi panjenengan cukup untuk sholat berapa rakaat? 2 rakaat ya, kata 2 rakaat. Baik. Ada tahiyatul masjid, baru masuk masjid. Ada syukrul wudu, barusan wudu. Ada qobliyah subuh. Pilih yang mana? Oke. Milih manapun boleh. Tahiyatul masjid boleh, nggak dilarang. Syukrul wudu boleh, nggak dilarang. Qobliyah subuh tidak dilarang. Di sini nanti ilmu masuk. Pertama, sandaran saya, Fikih Aulawiyah ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kemudian dalam suatu kitab saya lupa, ada kaidah fikih, kaidah usul fikih. Kalau ada amalan yang sama dalam waktu yang singkat, maka kalau pilihannya tepat, amalan yang lain bisa masuk ke dalam amalan tersebut. Contoh, imam sedang ruku, panjenengan bermakmum, Allahu Akbar langsung ruku atau Allahu Akbar ihram. Kalau panjenengan sholatnya Allahu Akbar ruku, tidak sah sholat panjenengan. Ibadah memasuki ihram. Haji umroh ada ihram, sholat ada ihram. Ihramnya sholat takbiratul ihram.
Allahu Akbar, lalu panjenengan ikut ruku. Tidak perlu Allahu Akbar lagi ruku. Kenapa? Allahu Akbar rukunya sudah diwakili oleh takbiratul ihram. Kalaupun panjenengan mau 2 kali Allahu Akbar ikut ruku, boleh. Tapi kalaupun sekali Allahu Akbar terus jenengan ikut ruku, itu boleh. Takbir yang kedua bisa diwakili oleh takbiratul ihram tadi. Dalam fikih aulawiyah, fikih prioritas, maka pilih yang punya waktu. Jawaban jenengan betul tadi. Waktunya apa? Ya qobliyah subuh. Kalau panjenengan sholat qobliyah subuh, niatnya qobliyah subuh tok wae, itu akan mendapatkan seluruh pahala sholat yang panjenengan inginkan. Tahiyatul masjid masuk, syukrul wudu masuk. Tapi kalau panjenengan sholatnya tahiyatul masjid saja, hanya mendapatkan tahiyatul masjid, tidak mendapatkan qobliyah subuh. Itulah fikih aulawiyah. Nah, Jumat tadi sahabat Sulek, apa yang sahabat Sulek lakukan? Jawaban tahiyatul masjid, boleh tahiyatul masjid, nggak dilarang. Tapi ini waktunya kapan? Waktu qobliyah Jumat. Karena belum qomat. Kalau dia melaksanakan qobliyah Jumat, tahiyatul masjid masuk di dalamnya. Walaupun tanpa meniatkan double. Kan ada orang bertanya, bolehkah menggabung niat? Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi yang jelas, sholat tahiyatul masjid tidak boleh digabung dengan sholat qobliyah rawatib, tidak boleh. Kalau tahiyatul masjid bisa gabung dengan syukrul wudu, boleh. Syukrul wudu, tahiyatul masjid digabung. Saya niatnya sholat syukrul wudu sama qobliyah tahiyatul masjid sama syukrul wudu 2 rakaat. Allahu Akbar. Ada yang membolehkan ulama. Tapi kalau menggabungkan niat sholat sunnah yang lain dengan rawatib, itu tidak boleh. Kenapa? Kalau orang cukup dengan rawatib, yang lain sudah masuk. Demikian yang dapat disampaikan. Mungkin karena waktunya harus dipaksa selesai, ini sudah kelewatan 5 menit, mohon dimaafkan kiranya. Ada yang bertanya? Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma ya man 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahai Allah, Engkau pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna. Ajari kami ya Allah ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang bisa membimbing kami jalan taat kepadamu, jalan keridhoanmu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para jamaah atas segala perhatiannya. Semoga yang disampaikan ini Allah berikan kekuatan sehingga kita senang untuk melaksanakan salat dan salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.